Udah yakin artikel di websitemu berkualitas? Udah yakin video di channel YouTubemu berkualitas? Jangan-jangan itu alasan kenapa masih sepi loh. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol tentang artikel SEO friendly berkualitas itu yang seperti apa sih? Kita pembuat artikel ini adalah rangkaian dari kursus SEO gratis yang kita buat. Dan judul kita hari ini, artikel SEO friendly berkualitas itu yang seperti apa sih? Itu adalah penjelasan dari satu persatu tulisan atau obrolan kita sebelumnya, yaitu mengenai 10 langkah optimasi SEO on page website. Dan semua ini adalah kelanjutan dari penjelasan SEO on page yang sudah kita buat dalam sebuah tulisan dan dalam video kita sebelumnya. Nanti untuk 10 langkah ini kita akan jelaskan rinci satu persatu, karena kalau kita jelaskan dalam satu video itu bisa penjelasannya panjang, bisa makan waktu 1 jam lebih. Baiklah, mari kita mulai. Artikel SEO friendly berkualitas. Ternyata Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, kalau kita mengibaratkan artikel itu dalam sebuah website, itu adalah menu utamanya. Kalau kita ibaratkan dia makanan ya. Jadi kalau kita bisa pergi ke sebuah restoran, kita pasti mencari makanan apa sih yang paling direkomendasikan, yang diutamakan oleh sebuah restoran, sebuah tempat makan misalnya. Nah, kalau kita ngomongin sebuah website, konten adalah menu utamanya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita misalnya mau memaksimalkan sebuah website, sebuah page misalnya, maka konten harus menjadi perhatian utama kita supaya SEO on page-nya itu bisa maksimal. Nah, kalau kita akhirnya ngomongin konten, dalam hal ini misalnya artikel SEO, sebenarnya artikel SEO friendly yang berkualitas itu gimana sih? Nah, pertama adalah kasih manfaat maksimum buat pembaca dan penonton. Misalnya ketika orang masuk ke Google misalnya, mereka mencari artikel SEO friendly berkualitas. Ketika misalnya mereka mengetikkan kata kunci seperti itu, sebaiknya di dalam website, artikel yang dibuat itu adalah artikel yang benar-benar mempunyai yang namanya manfaat. Jadi jangan sekedar mengcopy paste misalnya dari website lain, atau sekedar membuat tulisan baru yang nggak memberikan manfaat kepada si pembaca tulisan kita gitu. Jadi sebelum kita akhirnya membuat sebuah tulisan dan menerbitkannya, coba tanyakan ke diri kita masing-masing dulu, Mas Bro dan Mbak Bro. Apakah tulisan ini sudah kasih manfaat belum? Jadi kalau kita sendiri masih ragu, lebih baik ditambahkan data-data yang ada supaya artikelnya lebih baik. Selanjutnya, kalau tadi kita ngomongin misalnya copy paste dari artikel yang lain, sebenarnya ada trik untuk membuat sebuah tulisan tanpa kita memulai dari nol. Semua website yang masuk ke halaman satu Google ini adalah website yang sudah melalui filter dari si Google. Misalnya kita ngambil 5 website paling atas. 1, Niaga Hoster, Folder SEO, Rohadi Write, Banyu Media, dan rongrangrank.net. Nah, misalnya 5 website ini, kalau kita mau mengambilnya, kita bisa meringkas semuanya, mengumpulkannya menjadi satu tulisan. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan, yaitu cara membuat naskah artikel SEO masuk halaman 1 dalam 27 menit. Maksudnya dalam kurang dari 27 menit, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian tahu bagaimana caranya membuat sebuah naskah artikel SEO yang berkualitas dari kumpulan artikel yang masuk ke halaman 1 mesin pencari ini. Nah, ketika kita sudah mengumpulkannya, pastikan konten yang sudah kita buat itu berbeda dari konten-konten yang lain. Misalnya kalau seperti kekitaan, misalnya kalau kita mengumpulkan semua website yang ada di sini, kita harus punya nilai pembeda dibandingkan sama website-website yang ada. Mengenai penjelasan yang nomor yang B ini berbeda dibanding konten lain yang sejenis, sebenarnya kalau kita membuat secara sederhana pandangannya, setiap hari ada jutaan artikel yang terbit di mesin pencari. Jadi apa yang harus membuat kita berbeda dari website-website lain, itu yang harus kita cari. Nah, ada satu video yang kita rekomendasikan untuk ditonton sama Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, yaitu video stand up komedinya Panji Pragiwaksono yang berjudul Sedikit Lebih Beda Lebih Baik. Maksudnya
Begini, dia menjelaskan di dalam videonya bahwa kita bisa saja membuat sebuah artikel yang lebih baik daripada artikel-artikel yang lain. Tetapi lebih baik kalau misalnya kita membuat perbedaan yang kecil daripada website lain, supaya ketika orang membaca website kita ada perbedaan yang jelas yang bisa dilihat gitu. Misalnya sekarang di sini kita membahas mengenai artikel SEO. Ternyata di sini juga banyak yang membahas artikel SEO, misalnya panduan IM di sini. Apa yang menjadi perbedaan kita sama panduan IM? Kalau kekitaan sendiri membuat gaya bahasa yang sehari-hari, kita nggak pakai gaya bahasa yang baku. Setidaknya ketika kita sudah mempunyai pembaca yang setia, mereka langsung ngerti tulisan mana yang merupakan tulisan dari karya kekitaan. Itu penjelasan mengenai berbeda dibandingkan konten lain. Pastikan konten kita itu menonjol dibandingkan website-website lain atau artikel-artikel lain. Nah, selanjutnya yang C adalah diperhatiin dalam waktu lama sama si pembaca ataupun penonton. Misalnya Soleh Solihun. Kalau kita ngomongin sebuah perbedaan, misalnya Soleh Solihun itu nggak banyak membuat perbedaan dalam video-videonya, tapi dia konsisten melakukan satu hal, yaitu ketika dia membuat sebuah konten, dia cuma pegang kamera dan ya semacam orang selfie dan merekam orang-orang yang lagi ngobrol sama dia kayak gitu. Tapi karena dia konsisten membuat itu, dia jadi punya perbedaan dibandingkan sama konten-konten yang lain yang ada. Akhirnya orang lain dalam waktu yang lama bisa memperhatikan dia. Nah, ketika kita sekarang ngomongin kasih manfaat dan berbeda dihubungkan dengan diperhatiin dalam waktu lama sama pembaca dan penonton, ketika memang kita sudah memberikan manfaat, kita jelas berbeda dari yang lain, dipastikan yang C ini akan terpenuhi. Contoh Soleh Solihun itu selalu memberikan interview yang gak pernah kita akan temukan sama interview-interview yang sudah ada di televisi atau channel-channel lain, meskipun menginterview orang yang sama. Dan banyak orang yang senang diinterview sama Soleh Solihun karena dia punya cara sendiri untuk menginterview orang. Akhirnya itu sudah jelas menjadi nilai pembeda buat dia, dan karena kita sudah melihat tidak pernah ditemukan di tempat lain, otomatis sudah ada manfaat yang lebih. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dua hal itu, otomatis orang akan mau berlama-lama berada di website yang kita punya. Selanjutnya adalah bangkitin emosi. Kalau kita ngomongin soal bangkitin emosi, ada dua kata kunci yang sering kita temukan di YouTube yang bisa dipakai untuk membangkitkan emosi. Misalnya kata kunci ternyata. Apapun video ataupun artikel yang kita buat, kalau ada kata ternyatanya, biasanya dia akan mengundang lebih banyak penonton. Itu kata kunci yang pertama, ternyata. Dan yang paling powerful biasanya adalah kata kunci terbongkar. Bisa Mas Bro dan Mbak Bro lihat di sini, view-nya sampai 3 juta, 2 juta, 5 juta. Nah, dengan kata kunci terbongkar ini, biasanya dia akan lebih powerful untuk mengundang orang menikmati konten yang kita punya. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana cara Mas Bro dan Mbak Bro sekalian membangkitkan emosi dari si pembaca kita untuk berkunjung masuk ke artikel yang sudah kita buat. Yang terakhir adalah selesain masalah pembaca. Saat ini banyak sekali konten-konten yang ada di Google, khususnya kalau kita misalnya ngomongin trending, banyak banget konten-konten yang masuk ke trending itu bukan konten yang memberikan manfaat. Seperti tadi kita sudah bilang di bagian A, kasih manfaat maksimum buat pembaca dan penonton. Sebelum kita menerbitkan artikel yang kita buat, pastikan dulu sebenarnya kalau kita membuat artikel ini menyelesaikan masalah dari si pembaca nggak sih ketika kita membuatnya. Atau kalau kita membuat standarnya, kalau kita belum bisa memikirkan sebuah artikel yang bisa menyelesaikan masalah si pembaca, coba pastikan selalu membuat artikel yang menyelesaikan masalah kita sendiri dulu. Contoh, kalau di kekitaan misalnya, kita sebenarnya dari awal tidak tahu bagaimana cara optimasi SEO on page. Akhirnya kita mencari artikel yang bisa kita jadikan referensi, kita belajar dari artikel itu, kita baca dan beberapa informasi, tonton video yang sudah ada di YouTube. Akhirnya kita membuat sebuah artikel ini. Jadi ketika misalnya Mas Bro dan Mbak Bro sekalian membuat sebuah artikel, pastikan itu sudah memenuhi kebutuhan kita dulu sebelum kita akhirnya berpikir mengenai orang lain. Maksudnya adalah, apakah artikel yang sudah kita buat sudah memberikan manfaat belum buat kita? Apakah memang menurut kita sudah berbeda? Apakah kalau misalnya kita membaca ini kita akan mau lama-lama membacanya? Dan kalau misalnya kita membangkitkan emosi, apakah kita tergugah dengan artikel yang kita buat? Dan yang terakhir, apakah artikelnya itu sudah menyelesaikan masalah kita sendiri? Nah, ketika kita sudah memenuhi 5 hal tadi, maka
kalau Mas Bro dan Mbak Bro sekalian mau masuk ke halaman 1, mau websitenya dapat banyak traffic, dan kalau kita misalnya ngomongin channel YouTube, kalau kita pengen banyak subscribers, punya banyak like, komen, dan pengen banyak views, pastikan 5 hal ini sudah terpenuhi dulu. Nah, itu dia Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, obrolan kita hari ini. Artikel SEO friendly berkualitas itu yang seperti apa sih? 5 standar ini kita bisa terapkan dalam hal-hal lain ketika kita misalnya mau membuat sebuah konten. Nah, selanjutnya, kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih belum kuat datanya mengenai penjelasan 5 hal tadi, ada beberapa hal yang mau kita sampaikan. Pertama, Google itu secara langsung di dalam mesin pencarinya, dia tidak akan pernah suka sama sebuah artikel yang ringan, pendek, gak berbobot. Memang secara, kalau kita ngomongin jumlah kata, 300 kata itu saja sudah memenuhi standar SEO. Tapi kalau misalnya 300 kata itu belum benar-benar kuat, sebaiknya kita membuat sebuah artikel itu yang jumlah katanya minimal 1800. Kenapa? Karena menurut penelitian, setiap artikel rata-rata yang masuk ke halaman 1 itu minimal jumlah katanya adalah 1800. Jadi kalau kita misalnya mau buat lebih, kalau di Kekitan kita punya standar setiap tulisan yang ada, artikel yang ada kita buat minimal 1800 kata. Yang B, yang tidak disukai sama Google itu adalah yang nggak ngasih nilai tambah buat pembaca. B ini tadi jelas berhubungan sama A. Konten yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Dan yang ketiga adalah Google itu tidak suka konten yang nggak asli. Misalnya, tadi Mas Bro dan Mbak Bro sekalian pengen bangun sebuah website tapi nggak tahu harus membuat konten yang baru seperti apa. Akhirnya kita memilih mencari artikel-artikel yang ada di dalam mesin pencari, kita ambil tulisan-tulisan terbaik, lalu kita rangkum, kita buat menjadi satu tulisan. Nah, kita sudah mengikuti standar konten berkualitas ini, otomatis kita sudah bisa membuat artikel yang baru. Karena sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari gitu. Orang hanya menggabung-gabungkan beberapa hal atau meniru, merubah, memberikan inovasi. Jadi nggak usah takut untuk memakai sistem ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita amati semua konten yang ada di sini, kita tiru, kita modifikasi menjadi tulisan yang lebih baik versi kita. Itu sudah cukup melewati standar gak asli dari si YouTube. Kalau tadi kita misalnya mau membangkitkan emosi, rasa kagum, terhibur, bahagia, sedih, jangan sampai kita yang mau kita naikkan dalam konten yang kita buat malah emosi marah si pembaca karena tulisannya jelek. Jadi pastikan kita bisa membuat sebuah tulisan yang justru bisa menyenangkan si pembaca kita. Dan yang terakhir adalah tulisan yang berulang. Tulisan yang berulang ini akan berhubungan erat sama tadi kalau kita misalnya memakai strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita meniru konten yang ada di sini, kita buat lebih baik. Kalau ternyata kita buatnya persis, copy paste, itu gak akan disukai sama si mesin pencari. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai konten berulang ini adalah selain tadi sistem yang copy paste. Nah, kalau Mas Bro dan Mbak Bro sudah belajar gimana cara riset kata kunci, kita sudah pernah membuat video mengenai ini sebelumnya, maka kita akan menemukan strategi untuk mencari kata kunci. Nah, maka kita akan menemukan sebuah fenomena seperti ini. Mengenai contoh, riset kata kunci dan riset keyword itu terbilang sama, cuma ada jumlah pencarian yang sama. Sebenarnya kata kunci ini kalau kita misalnya menemukan, kita mengambil sebuah contoh misalnya riset kata kunci dan riset keyword, dua kata kunci ini terbilang sama, cuma dua kata kunci ini tetap penting untuk kita targetkan. Nah, maksudnya konten berulang dengan dua kata kunci ini adalah kalau misalnya kita ingin menguasai kedua kata kuncinya, kita nggak mungkin membuat judul yang hampir sama atau isi yang hampir sama cuma dengan mengganti kata kuncinya. Lebih baik kita pakai cara misalnya kita sudah membuat dua tulisan, yaitu gimana cara riset kata kunci dan analisis kompetisinya, yaitu tulisan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Cuma karena kita ingin juga menguasai kata kunci riset keyword, akhirnya kita membuat tulisan yang baru, yaitu kenapa harus riset keyword sebelum membuat sebuah konten. Itu adalah tulisan ini. Nah, jadi tipsnya adalah ketika misalnya Mas Bro dan Mbak Bro pengen menguasai beberapa kata kunci, alangkah baiknya jangan sampai membuat tulisan yang berulang. Nah, itu dia penjelasannya Mas Bro dan Mbak Bro. Kalau kontennya yang kita buat sudah memenuhi kategori yang di atas, maka untuk masuk ke halaman 1 itu bukan sebuah perkara yang sulit.
tapi membutuhkan waktu. Dan catatannya yang perlu Mas Bro Mbak Bro tahu adalah kalau konten kita itu nggak disukai Google, website kita bisa kena penalti. Meskipun awalnya kita sudah masuk ke halaman 1, kalau kita sudah kena penalti, bisa aja misalnya website kita tetap eksis, tetap hidup, tapi Google mesin pencari tidak akan merekomendasikan website kita untuk masuk ke halaman 1. Jadi alangkah baiknya sejak awal Mas Bro dan Mbak Bro sekalian sudah memastikan kontennya tidak melanggar 5 hal yang sudah disebutkan sama si Google ini. Karena Google sebagai mesin pencari yang aktif itu selalu memperbarui algoritma yang mereka punya. Jadi pastikan selain kita membuat konten yang berkualitas dengan 5 standar tadi, kita juga jangan sampai melanggar tipe-tipe konten yang nggak disukai sama si Google. Begitu Mas Bro dan Mbak Bro obrolan kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan klik link di sini, nanti akan langsung terhubung dengan WhatsApp yang kita punya. Nanti silahkan bertanya ke konsultan SEO kita. Atau kalau ingin langsung berdiskusi di kolom komentar, silahkan tinggalkan jejak komentar kalian. Nanti komentar kalian kita bisa pakai juga untuk ide di video-video selanjutnya. Akhirnya begitu dulu obrolan kita hari ini. Dalam video ini Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, kita mengakui membutuhkan dukungan kalian dalam bentuk berlangganan. Tapi yang lebih penting, mari kita jaga hubungan baik dengan saling mendukung lewat jejak jempol dan juga tinggalin komentar. Silahkan sebarin video ini ke teman dan keluarga kalian yang membutuhkan. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.